Korupsi kader muda Demokrat masih misteri. Elit bungkam, SBY nggak pulang-pulang. Nur Afifah Balqis, perempuan berusia 24 tahun yang ditangkap oleh KPK karena terlibat kasus korupsi bersama Bupati Panajam Pasar Utara, bagi saya cukup mengagetkan. Usia 24 ini tergolong sangat muda untuk terlibat kasus korupsi. Yang lebih mengagetkan lagi, ternyata Balqis ini bukan sekedar staf biasa bagi bupati asal Demokrat tersebut, tapi juga merupakan bendahara umum Partai Demokrat Balikpapan. Gila. Perempuan usia 24 tahun itu sudah jadi bendahara umum DPC dan dipercaya menampung uang suap miliaran rupiah dari bupati. Selama 2 hari ini saya coba mencari tahu siapa sosok Nur Afifah Balqis ini. Apakah dia anak pengusaha atau tokoh daerah? Sehingga di usianya yang sangat muda bisa mendapat kepercayaan dan menjadi pengurus DPC. Tapi dari semua berita yang coba saya baca, ternyata tidak ada satupun data lengkap Nur Afifah Balqis. Semua berita hanya memuat profil sederhana bahwa dia adalah anak buah Bupati Gofur. Tidak ada yang mencantumkan dia ini anak siapa. Karena terus terang, sulit sekali untuk masuk ke partai dan mendapat kepercayaan menjadi pengurus DPC, atau bahkan begitu dekat hubungannya dengan bupati sejak usia 24 tahun. Dalam kecurigaan saya, orang tua Nur Afifah ini pastilah orang berpengaruh, entah secara politik, pendanaan, sosial, atau secara pribadi punya peran besar kepada Bupati Gofur dan Demokrat. Atau kalaupun kecurigaan saya ini salah, dan ternyata Nur Afifah Balqis ini hanya anak orang biasa, jelata, dan tak punya pengaruh apa-apa di daerahnya, maka saya harus angkat jempol untuk Partai Demokrat. Karena Demokrat menjadi satu-satunya partai politik yang mampu menciptakan kader korup sejak usia dini, semudah mungkin. Dan jika melihat rekam jejak Ibas anak SBY yang dulu sudah menjadi sekjen pusat di usia muda juga, hal ini menjadi tidak mengejutkan lagi. Mungkin di partai tersebut memang ada sistem kaderisasi semudah mungkin untuk terlibat dalam banyak proyek. Tapi setelah saya pikir ulang, Ibas kan anak SBY. Wajar dia bisa duduk di kursi sekjen. Sementara Nur Afifah Balqis ini siapa? Suka tidak suka, realitas partai politik di Indonesia semuanya menganut jenjang karir, selayaknya di perusahaan. Jadi, tidak bisa ada anak muda masuk menjadi anggota langsung tiba-tiba dipercaya menjadi orang kepercayaan bupati. Gak bisa. Tidak bisa ada anak baru masuk partai, lalu tiba-tiba jadi bendahara umum DPC. Sampai di sini saya kok jadi ingat AHY. Anak muda yang baru masuk tiba-tiba bisa jadi ketua umum partai. Ya tapi kembali lagi, AHY kan anak SBY. Terus terang, menarik untuk menunggu dan mengikuti kasus korupsi ini. Karena saya melihat usia Balqis yang sangat muda itu pastilah punya cerita panjang di belakangnya. Entah ada hubungan spesial dengan elit Demokrat atau kuatnya posisi tawar dari keluarga. Karena di Demokrat memang nampaknya sangat-sangat mengandalkan peran keluarga.
Ya seperti AHY dan Ibas lah. Cuma Demokrat yang punya ketum dan wakil. Statusnya kakak adik kandung. Jika benar bahwa Nur Afifah Balqis ini muncul menjadi tangan kanan bupati karena peran keluarga atau karena ada hubungan spesial dengan elit Demokrat yang menancapkan pengaruhnya agar dia bisa menjadi bendahara umum DPC, maka percayalah, cerita korupsi ini akan berlangsung sangat-sangat menarik, lebih drama dari drama layangan putus. Apalagi operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap Bupati Gofur ini dilakukan di sebuah mal di Jakarta. Iya, kita nggak salah baca. OTT-nya di Jakarta. Yang itu artinya kasus korupsi ini sangat dekat sekali dengan urusan di pusat. Sedang apa Gofur di Jakarta? Dan kenapa bisa ditangkap OTT? Kemudian terjadi transaksi dan sebagainya. Ini yang menarik ditunggu rangkaian ceritanya. Tapi apapun itu, semoga apa yang terjadi ini tidak mengganggu proses pemulihan Pak SBY yang sedang dalam perawatan. Atau mungkin lebih tepatnya tidak menunda kepulangan SBY dari Amerika Serikat. Karena agak unik juga. SBY ini sudah selesai dioperasi pada tanggal 12 November 2021. Lalu pada tanggal 16 Desember 2021 dikabarkan sudah sembuh, sehat, dan siap kembali ke Indonesia. Tapi sampai sekarang, tanggal 20 Januari 2022, belum ada kabar kapan akan kembali. Dan lagi kita dibuat bertanya-tanya, apa iya untuk operasi prostat sampai harus ke Amerika? Apakah ini terkait dengan adanya kasus korupsi penuh misteri? Ya kita tunggu saja. Tunggu Demokrat bersuara. Karena kalau orang-orang Demokrat bungkam, tidak ada yang atraktif. Nampaknya situasi di internal mereka memang benar-benar mencekam. Ini cuma pendapat saya loh ya, bukan bocoran.